sahabat channel kenalan kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Najwa Shihab skak Ganjar Pranowo jadi dalang gagalnya Piala Dunia U20 Indonesia, perintah partai. Simak informasi seputar presenter Mata Najwa Shihab terkini. Terbaru Mata Najwa mengunggah cuplikan potongan wawancara eksklusif bersama Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar Pranowo dalam sorotan publik usai Piala Dunia U20 Indonesia dibatalkan FIFA. Lantaran Ganjar Pranowo jadi salah satu kepala daerah yang menolak timnas Israel di bumi Indonesia. Presenter Mata Najwa Shihab skak Ganjar Pranowo jadi dalang gagalnya Piala Dunia U20 Indonesia. Selengkapnya ada dalam artikel ini. Mengenakan kemeja merah, Najwa Shihab melontarkan pertanyaan demi pertanyaan. Sementara Ganjar Pranowo dengan kemeja dan rambut putihnya tampak tersenyum kecut dalam unggahan di Instagram @najwashihab. Founder @narasi.tv dan @narasi-newsroom tersebut juga menukil adanya intervensi partai. Bahkan Najwa Shihab menyeret nama Megawati Soekarnoputri dalam wawancaranya bersama Ganjar Pranowo. Belum diketahui pasti apakah Ganjar Pranowo merasa bersalah atau tidak dalam keputusannya menolak Israel. Atau adakah penyesalan Ganjar Pranowo lantaran dituding menghancurkan masa depan talenta muda timnas Indonesia. Unggahan cuplikan wawancara eksklusif tersebut bakal ditayangkan Mata Najwa dan www.narasi.tv dalam waktu dekat. Sampai berita ini diturunkan, unggahan tersebut disukai 119.000 orang. Trust Indonesia menyatakan batalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 berdampak negatif pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Trust menyebut sikap Ganjar yang menolak Israel dan berpengaruh signifikan pada pembatalan Piala Dunia, membuat mayoritas pemilih muda marah dan kecewa pada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadli menyebut, indikasi dampak elektoral itu terlihat dari sikap netizen yang merujak Ganjar di sosial media. Mayoritas mereka marah dengan sikap Ganjar yang dianggap menjadi faktor gagalnya Indonesia ikut Piala Dunia U20. Kata Ahmad Fadli dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Fadli bahkan menyebut kemarahan anak-anak muda sebagai pertanda akan terjadinya peralihan suara pemilih muda. Apalagi, Ganjar yang saat ini menjadi figur calon presiden capres, yang paling banyak mendapat dukungan pemilih muda, berpotensi kehilangan suara akibat tindakannya yang menyebabkan batalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia. Merujuk analisis cross-tabulation survei Trust Indonesia, Fadli menyebut sebanyak 55,4% pemilih muda memilih Ganjar Pranowo. Preferensi dukungan tersebut jauh di atas Anies Baswedan yang meraih 45,9% dan Prabowo Subianto yang hanya mendapatkan 38,9% dukungan. Dampaknya kepada Mas Ganjar sangat serius. Boleh jadi akan terjadi swing mood pemilih muda yang sebelumnya banyak memberi dukungan kepada Ganjar. Kemarahan mereka di sosial media itu simbol yang tidak bisa diremehkan, terangnya. Fadli menambahkan berdasar gender laki-laki yang menjadi pecinta sepak bola, sikap Ganjar juga menyebabkan terjadinya potensi peralihan dukungan. Ganjar Pranowo yang sebelumnya mampu meraih dukungan sebanyak 25,9% dari pemilih laki-laki, diprediksi akan mengalami pengikisan dukungan dari mereka yang menginginkan pelaksanaan Piala Dunia U20. Selain pemilih muda, elektabilitas Ganjar juga akan berkurang pada pemilih laki-laki. Meski tidak terlalu signifikan seperti pemilih muda, tetapi peralihan dukungan pemilih laki-laki ini juga akan menjadi ancaman serius bagi elektabilitas Ganjar, katanya. Fadli pun kembali menegaskan dampak negatif atas elektoral Ganjar Pranowo ini tidak bisa diabaikan. Berdasarkan hasil survei nasional yang berlangsung pada tanggal 28 Januari tanggal 6 Februari lalu, tingkat elektabilitas antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan bernilai tipis sekali. Ganjar yang memiliki elektabilitas 25,4% hanya terpaut sedikit dengan Anies Baswedan yang mempunyai elektabilitas sebesar 24,0%. Mas Ganjar harus semakin berhati-hati. Potensi peralihan ini menjadi ancaman serius terhadap elektabilitas dirinya yang hanya terpaut tipis dengan Mas Anies. Sebab jika sampai terjadi, ini tentu akan menguntungkan kandidat capres lain seperti Mas Anies dan Pak Prabowo, jelasnya. Karena itu, dalam waktu dekat, untuk mengkonfirmasi dampak elektoral atas elektabilitas Ganjar tersebut, Trust Indonesia mengaku akan segera melakukan kembali survei nasional elektabilitas capres.
Survei nasional juga penting dilakukan untuk mendorong formasi final dukungan koalisi partai politik terhadap pasangan Capres-Cawapres. Perkembangan isu Capres semakin menarik menjelang tenggat waktu pendaftaran Capres-Cawapres pada Oktober mendatang. Elektabilitas akan menjadi salah satu pertimbangan koalisi partai politik untuk merumuskan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres, pungkas Fadli.